Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Oke para sedulur, gak berasa tinggal beberapa hari lagi ya. Timnas kita akan menjalani match-match penting, laga-laga penting di turnamen Piala antar Asia, antar negara-negara di Asia Tenggara, atau lebih populer disebut Piala AFF, teman-teman. Nah, memang berkenaan dengan Piala AFF ini sebenarnya ada sesuatu yang bikin saya kemudian memang malas kemudian untuk spill ataupun ngobrol-ngobrol masalah timnas ya teman-teman, karena memang sejak dari kecil saya ini adalah seorang fans berat timnas sepak bola Indonesia, dan sejak dari kecil saya memang rajin nonton timnas sepak bola. Selain memang saya hobi main sepak bola ya teman-teman dari kecil, dari zamannya dulu Heri Kiswanto, terus Ruli Nere, Bambang Nurdiansyah, Hajat Sudrajat gitu kan, Robi Darwis. Saya itu secara reguler terus nonton timnas tuh ya, tampilan timnas, dan selalu dulu angan-angannya timnas kita itu juara ya. Utamanya kalau dulu kan memang targetnya memang kemudian di Asia Tenggara, dan di Asia Tenggara ini dulu yang memang kemudian paling populer di negeri kita adalah Piala AFF ya teman-teman, yang mana kemudian memang timnas kita sampai dengan saat ini dari 14 gelaran Piala AFF, pestanya sepak bola negara-negara di Asia Tenggara, kemudian memang belum beruntung kemudian untuk mengangkat trofi ya. Sementara memang kalau di Piala AFF itu yang terbanyak mengangkat trofi adalah Thailand ya, 7 kali, kemudian diikuti Singapura, dan setelah itu Malaysia, dan kemudian Vietnam. Itu adalah kemudian 4 negara yang kemudian yang sudah mengangkat trofi Piala AFF. Memang dulu memang saya ingat banget ketika waktu itu almarhum orang tua saya juga, ayah saya masih hidup, saya sering nonton, dia juga seneng tuh nonton timnas kita. Apalagi dulu angan-angannya ketika kemudian PSSI melakukan program naturalisasi, saya ingat banget waktu itu Christian Gonzalez yang belum berkuat Persik Kediri kemudian dinaturalisasi kesininya, kemudian menyusul kayak ada Beto gitu, Beto Gonçalves. Itu dulu angan-angan saya tambah lagi ya, wah ini bisa ini timnas kita jadi juara Piala AFF, walaupun ternyata juga belum cukup tersebut kalah ya, naturalisasi tersebut kemudian untuk membuat timnas kesayangan kita semua bisa ngangkat trofi Piala AFF. Kemudian berlanjut mulai masuknya Stefano Lillipali gitu kan, kemudian si Diego tuh pemain ini dari Belanda kan, dulu banyak pemain dari Belanda tuh yang kemudian dinaturalisasi kan. Kemudian Greg Ngungkolo, dulu zaman kemarin-kemarin itu kan memang kemudian banyak naturalisasi, kebanyakan memang naturalisasi memang untuk pemain-pemain yang memang nggak ada darah keturunan Indonesianya ya, yang memang kemudian sudah tinggal di Indonesia, memperkuat klub-klub di Indonesia selama 5 tahun ya, seperti Greg Ngungkolo gitu kan. Itu dulu harapan saya kemudian timnas kita bisa meraih Piala AFF, ternyata itu pun belum cukup ya teman-teman. Angan-angan saya kemarin kemudian ketika Coach Sintayong diambil oleh PSSI menjadi pelatih timnas, apalagi kemudian setelah Bapak Erick Thohir juga kemudian jadi ketua PSSI, itu saya yakin nih Presiden AC Milan, Inter Milan gitu kan, pemilik saham terbesar di Inter Milan, kemudian jadi presiden jadi pimpinan PSSI ya, presidennya PSSI ini, waduh itu saya harapan tuh semakin ketara ya. Tapi memang kemudian buyar karena kesininya seakan-akan banyak analis sepak bola di negeri kita ini ya nggak ngerti lah gitu kan, bilang kemudian timnas kita saat ini sudah levelnya bukan di Asia Tenggara gitu kan, levelnya sudah Asia, levelnya udah sekelas Australia, Jepang, dan Saudi Arabia gitu kan, yang langganan putaran final Piala Dunia. Tapi mereka lupa sebetulnya timnas kita memang saat ini meningkat pesat, tapi sebetulnya publik ini kan nggak tahu banyak ya, orang-orang seperti saya ini kan hobi cuman fan timnas, taunya timnas mainnya bagus kalau bisa menang lawan-lawannya, dan kalau bisa ngangkat trofi, karena memang timnas kita itu haus untuk ngangkat trofi ya, belum mendapatkan piala apapun saat ini gitu kan. Dan kemarin yang sangat bikin saya kecewa adalah ketika kemudian diberi mandat oleh PSSI, Coach STY justru malah memilih pemainnya adalah pemain-pemain di bawah usia 22 tahun, dengan catatan ada 2 pemain yang memang kemudian nggak masuk kelompok itu, yaitu Pratama Arhan dari Suwon FC
dari Liga Korea Selatan dan juga Asnawi Mangkualam dari Port FC dari Liga Thailand ya teman-teman. Saya nggak ngerti putusan ini, sepertinya ya karena kemudian mereka banyak kemudian menganggap bahwasanya Piala AFF itu sudah nggak levelnya timnas lagi. Saya nggak ngerti gitu kan. Kita tahunya timnas itu tampil baik, oke lah gitu kan. Kalau kemudian memang pemain-pemain diaspora kita, pemain-pemain kita yang bermain di luar negeri, di klub-klub di Eropa tentunya nggak bisa dipanggil karena memang Piala AFF sendiri nggak masuk kalender resmi FIFA gitu kan. Kita ngerti gitu kan, pemain-pemain itu liganya masih aktif dan klub nggak punya kewajiban untuk melepas mereka karena bukan kalender resmi FIFA. Tentunya nggak mungkin ya teman-teman. Tapi mbok yao kemudian kita serius dikit lah gitu kan. Kasihlah kegembiraan untuk fans, kasihlah kegembiraan oleh pecandu sepak bola yang betul-betul sekarang lagi semangatnya nonton sepak bola, nonton timnas itu kan. Kasih kesempatan Boyao itu pemain-pemain yang main di liga lokal yang memperkuat timnas tapi kemudian nggak mendapatkan menit bermain yang cukup di timnas. Kasih kesempatan mereka untuk kemudian menampilkan, mengasah kemampuan mereka. Taruh kata seperti Sananta Arhan, kemudian Malik Rizaldi, ada Ricky Kambuaya, Yanje Sayuri bersaudara, terus kemudian ya itu Witan Sulaiman. Kalau perlu kemudian pemain-pemain dari liga lokal kasihlah kesempatan yang senior kan, seperti Stefano Lillipali, agar nggak ada kecemburuan gitu kan, semua dikasih kesempatan gitu kan. Atau mungkin Sadil Ramdhani yang mainnya juga oke di Liga Malaysia. Artinya kalau yang pemain di lokal tentunya dengan presiden PSSI-nya sekarang Bapak Erick Thohir tentunya bisa lah ngaturnya kan gitu kan. Tapi ya oke kalau mau di-mix dengan alasan regenerasi, persiapan kemudian untuk SEA Games, kemudian untuk mencari talenta muda, ya dicampur lah gitu kan. Nggak semua under 22, nggak semua di bawah usia 22 tahun gitu kan. Saya itu khawatirnya satu, di tengah sekarang banyak kemudian juga antara pro dan kontra masalah naturalisasi atau pemain diaspora, pro dan kontra Coach Sintayong. Sementara kemudian pemain di bawah usia 22 tahun tuh kalau seneng ayam ya ditemuin nggak ganden tuh sebenarnya malah rusak, nggak pasti. Karena nanti timnas Thailand, kemudian timnas Malaysia, kemudian timnas Vietnam tuh menurunkan tim inti mereka serius gitu kan. Dan kita seharusnya bangga loh, kita ini ibaratnya tinggal di suatu kecamatan, kemudian di kecamatan kita ngadain pesta sepak bola ataupun pertandingan olahraga antar desa-desa gitu kan. Ya kita harusnya serius dong, bikin gembira di lokasi kita sendiri di Asia Tenggara gitu kan. Bukan justru seakan-akan kita menyepelekan, enggak gitu kan. Kalau kemudian alasannya STY regenerasi loh, bukannya Coach Indra Safri sama Coach Nova Arianto, mereka kan melatih kelompok umur dari umur 17, 15, 17, 18, Anda di bawah 20 gitu kan. Ini kan mereka ngelatih gitu kan. Kalaupun kan bisa kemudian friendly match sama klub-klub Liga 1 ataupun friendly match dengan tim luar negeri nggak apa-apa gitu kan. Kalau ini kan bawa nama bangsa, membawa marwah bangsa gitu kan, kehormatan bangsa. Kalau memang nggak penting nggak usah ikut sekalian gitu kan menurut saya. Justru kalau kalah, saya khawatirnya kalahnya sampai jadi lumbungkul, jadi bulan-bulanan ketika jumpa timnas seperti Thailand atau Vietnam, pastinya jadi bahan gitu kan, kemudian untuk menimbulkan friksi ataupun dikotomi di antara para fan timnas sepak bola Indonesia gitu kan. Kita ini lagi semangat ya loh, lagi timnas kita kalah pun kita nonton, lagi semangatnya jangan kemudian diturunkan gitu kan. Dan mungkin ya memang haknya para pengurus PSSI ataupun STY gitu kan, tapi tolonglah dengarkan apa keinginan para fans ini kan pemain ke-12 pendukung. Lagi-lagi saya nggak ngerti, memang langkah-langkahnya memang saya pikir nggak masuk akal saya kalau menurut saya sendiri gitu kan, nggak menurut akal saya gitu kan. Karena memang sebetulnya kalau memang Piala AFF itu nggak penting, Piala AFF itu ajang yang memang dianggap nggak perlu, nggak usah lah ikut. Kalau nanti ikut justru kemudian sampai jadi bulan-bulanan, justru pastinya juga akan mengecewakan para pecinta sepak bola, timnas sepak bola Indonesia. Dan kasihlah kesempatan biar terasa keadilannya pemain-pemain yang kemudian sepertinya terpinggirkan itu kan, yang nggak dapat kesempatan, kalah bersaing dengan pemain diaspora. Kasih kesempatan mereka walaupun nanti juga separuh-separuh gitu kan.
Tapi nggak tahu, memang kemudian sepertinya memang ya seperti itulah gitu kan. Nggak tahu, saya juga kayaknya terus nggak semangat, kayak nggak apa-apa lah. Bukan masalah nggak nggak senangnya sama coach STY atau apa, cuman keputusannya memang saya rasa memang sepertinya menyepelekan, nggak nganggap sama sekali Piala AFF. Sebetulnya kalau nggak nganggap mendingan kemudian nggak usah ikut gitu kan. Itu sih pikiran saya sendiri ya, tapi saya tetap berharap sih timnas kemudian bisa kemudian memenangi Piala AFF. Yang jelas kan memang sebetulnya juga aneh gitu kan, konyol dengan targetnya PSSI sendiri adalah kemudian masuk final dan menjuarai Piala AFF. Apakah teman-teman berpikir realistis kemudian ketika jumpa timnas senior Vietnam, kemudian Malaysia ataupun kemudian Singapura atau juga Thailand dengan pemain di bawah usia 22 tahun kemudian kita bisa menghadapi mereka gitu kan? Saya nggak ngerti apakah itu realistis. Ini cuma pertanyaan ya. Nah itu aja teman-teman, tapi harapan saya tetaplah timnas kita kemudian paling tidak tetap bisa menjuarai Piala AFF sesuai dengan targetnya PSSI, paling nggak masuk final. Oke, itu aja teman-teman, salam sepak bola.